apapun komisinya, apapun kementeriannya, sebetulnya jawaban dari bagaimana mengadakan perbaikan itu adalah transparansi salah satunya, Abang, yang paling penting. Kenapa menteri ini mengambil kebijakan ini? Berapa budget yang diberikan untuk pendidikan dasar, menengah, sampai ke S1 itu yang dari satu sisi semua orang bisa melihat porsi untuk pendidikan ini udah cukup atau belum, sampai atau tidak. Dan itu sekarang sudah ada yang namanya website. Memang belum bisa diakses kepada semua orang sampai ke desa-desa. Tetapi setidaknya ketika ada transparansi terhadap budget dan program itu, maka semua orang akan merasa ikut menjaga dan ikut memiliki. Iya dong, Bang. Ya, kita ini kalah dengan Afrika ya. Kalah ya, Bang ya? Saya ambil contoh gini, kalau bicara transparansi dalam aspek lain misalnya. Di Afrika itu, ini kan dalam penggunaan teknologi ya. Misalnya, berapa sih harga bahan pokok tertentu yang dihasilkan oleh rakyat, di market itu berapa? Itu dikasih semacam billboard itu sampai si petani itu tahu harga itu berapa. Ada patokannya ya, nggak bisa sembarangan tengkulak mainin harga. Nggak bisa, gitu kan? Nah, jadi informasi itu disampaikan kepada rakyat. Sementara kita ini kan rakyat nggak tahu marketnya berapa, kopi berapa, kemudian jagung berapa, semua. Jadi, nah itu saja yang sederhana tidak bisa kita lakukan. Gitu. Ya mungkin kita mesti kasih tahu Yassin Limpo supaya melakukan itu sehingga orang yang bertani kopi dan panen cabai dimanapun bisa tahu bahwa cabai itu di Jakarta harganya 60.000. Kenapa dong sama mereka dibelinya 15.000 rupiah? Artinya ada 4 kali lipat, ada 400% keuntungan. Margin 400 kan besar sekali, Bang. Dan itu diambil oleh tengkulak, merchant, rantai distribusi yang panjang. Dan mengapa juga kita masih impor juga kan? Padahal produksi dalam negeri misalnya cukup. Iya. Nah, itu aspek lain lagi kan? Itu aspek yang berbeda. Saya juga dengar Pak Doni Monardo pernah bilang Ethiopia itu sekarang jadi nomor 12 dalam produksi pangan. Ngomong-ngomong Doni Monardo, dia itu sekarang lagi kayak anfal itu ya. Beliau sedang dirawat di sini ya, di Semanggi ya. Di Jakarta, dan mohon doanya ya, Bang ya. Dan teman semua, karena saya dengan Bang Doni itu waktu itu membenahi Cisanti dan Citarum, ya kan. Itu orang-orang yang di sepanjang Citarum itu irigasinya dari air Sungai Citarum. Air sungai itu kotor. Sehingga 50% dari panen itu kopong atau kosong. Artinya petani menderita karena air yang kotor. Air yang kotor disebabkan ada 2.882 pabrik yang setiap hari membuang limbah ke dalam Sungai Citarum. Matilah itu semua ikan-ikan, semua ekosistem habis. Itu ada kan satu ikan yang bisa hidup. Jawab Menteri Lembaga Lingkungan Hidup ya. LHK, Lingkungan Hidup, ada IPAL yang masuk dilakukan. Lalu Menteri Perindustrian juga kenapa memberikan izin kepada industri yang IPAL-nya tidak beres, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Sungai ini adalah urat nadi dari satu negara. Sungai itu adalah urat nadi bumi juga. Ketika urat nadi itu dirusak, maka seluruh kehidupannya ikut rusak. Anak-anak yang tidak mendapatkan air bersih, aksesnya air kotor dari Citarum itu kekurangan gizi, stunting, sakit ginjal, sakit liver, dan itu klaim BPJS-nya menjadi sangat tinggi di Jawa Barat, di bantaran Citarum. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dilakukan transparansi. Kenapa ini pabrik-pabrik masih tetap membuang limbah? Siapa yang memberikan izin? Kenapa tidak dicabut? Kenapa tidak ditutup? Kenapa sampai tahun 2023 ini belum juga berhenti yang membuang limbah itu? Jadi cuma ada satu spesies ikan yang masih hidup di Citarum, namanya ikan sapu-sapu, Abang. Dan itu ikan yang makan kotoran, yang makan merkuri. Nah, tadi Abang bilang kalau di Afrika mulai dengan ada harga yang dijadikan patokan.
Artinya petani itu bisa memperkirakan penghasilan mereka berapa. Kalau sekarang ini kan masalah irigasi aja membuat pertanian mereka menjadi gagal panen. Lalu juga belum lagi mereka menjualnya jadi rugi. Harus berhutang lagi untuk beli pupuk lagi. Terus seperti lingkaran setan yang kalau tidak didobrak, ya nggak berubah. Yang namanya petani selalu menemui kesulitan. Nggak, nanam sulit, cari pupuk sulit, panen juga sulit. Nah itu hal-hal yang menurut saya harus dipikirkan ke akar masalahnya gitu loh Bang. Kalau Menteri Pertaniannya lagi di luar negeri, lalu juga banyak terlibat kasus, saya tidak melihat ada dari Departemen Pertanian yang hadir di Citarum itu ketika panen mereka itu anjlok sampai 50%. Tidak ada yang membenahi irigasinya. Tidak ada yang kemudian turun untuk kasih tahu jangan pakai pupuk kimia, kalau tidak punya uang lagi buatlah pupuk yang organik. Dan orang sudah lupa bagaimana membuat pupuk organik. Sehingga kualitas air dan kualitas tanah kita itu udah rusak sekali Abang. Jadi kita itu ngelihat masalah di hilir, sebetulnya di hulunya ini masalah. Jadi waktu saya dengan Pak Doni membersihkan Citarum dan Cisanti hulunya itu, kami mengerjakannya tidak memakai APBN atau APBD. Dan itu selamatlah satu masalah. Hulunya selamat. Sumber airnya selamat. Tapi 300 kilometernya ini kan PR besar. Nah, tadi Abang bilang soal Afrika dengan transparansi bisa lebih maju. Saya pikir kita juga bisa kalau mau ya Bang ya. Ini kan soal kemauan aja. Meniru apa yang dilakukan sehingga para petani itu tidak ditimpa kemalangan terus setiap tahun. Ya mereka nggak tahu harga pasarnya bagaimana, harga patokan yang sebenarnya itu berapa. Ya kan sedih ya Bang ya kalau belanja langsung ke petaninya sama di pasar jauh banget bedanya. Kita kalau beli kopi di Aceh misalnya, itu udah nggak bisa lagi karena udah diijon duluan kan. Masih belum berbuah aja sudah dibayar. Sekian kilo kan kasihan masyarakat kita. Disinilah diperlukan ada perlindungan. Proteksinya sebenarnya bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat, tapi kan pemerintah daerah yang sehari-hari melewati kebun itu dan tahu potensi apa yang harus dibangun oleh masyarakat dan apa yang harus mereka lakukan, itu kan tidak peduli kan. Betul. Ini kan yang kita lihat ketidakpedulian inilah. Atau istilah kerennya katanya tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya mereka udah nggak peduli lagi. Jadi concernnya itu udah nggak ada ya. Ya karena mereka korup Abang. Kan kembali lagi ke peran PSI penting nih. Itu dia saya bilang PSI melawan korupsi. Wah itu ujungnya SI. Jadi ya benar. Generasi Gen Z ya, Gen Z dan the millennial ini adalah generasi yang lebih kritis ya kan Bang ya. Mereka menyukai transparansi. Kalau mau jualan produk dikasih tahu, ini baju bahannya apa, dari mana, apa segala macam, makanya harganya jadi murah. Dan mereka tidak mau memberi barang mahal yang tidak jelas spesifikasinya. Karena ada sosmed. Mau beli sepatu aja tahu tuh. Oh apa bedanya? Oh ini yang R, oh ini yang bantalannya begini, ini harganya segini. Jadi sikap dan juga perilaku dari para generasi muda ini yang harus kita serap. Gitu, jangan dicerca. Ini kan orang-orang tua selain gaptek juga nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau riset. Anak saya mau beli speaker aja dia riset dulu. Tunggu. Lihat dulu TV. Ini ada ini dia sebut. Apalah ada Bose, JBL gini disebut nih ada 3 merek. Terus dia liatin. Nah, yang paling bagus ini nih. Kenapa? Saya sudah buktikan katanya. Yang bentuknya begini, bukan yang bentuknya kayak tas itu. Harganya lebih murah. Beneran ternyata. Tadinya saya mau beli sesuatu yang saya karena lihat gambar, akhirnya saya bilang, "Oh ya sudah." Sejak saat itu kalau saya membeli alat elektronik, siapa yang saya tanya? Anak saya, Abang. Kalau saya udah nanya cucu sekarang. Wah. Menang Abang dari saya ya. Cucu saya udah 19 tahun yang paling tua kan. Luar biasa. Sekarang di studi di Belanda. Seneng banget Bang. Jadi saya tanya dia,
Oh, laki perempuan? Laki. Siapa namanya? Hani. Hani itu ambil studi apa? Dia harusnya sudah studi, mau ngambil studi Law and Finance ya. Wih, keren banget. Oh, 19 tahun. Cucu saya 11. Waduh, kaya raya. Kaya raya ya, Kaya 11 raya abang ini. punya cucu 11. Abang waktu itu kawin muda? Dua-dua lah. Ih, hebat banget. Belum pernah ada yang nanya Zulfan Lindan dua-dua keren. Makanya cucu Itu saya kan nikah muda tuh gara-gara Bung Karno kan. Oh gitu. Iya, saya baca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Bung Karno tuh bilang seorang marhen nggak usah tunggu kasur mental-mentul. Yang penting ada tikar sama periuk nasi udah menikah. Jadi nggak ada modal rumah kasur, nikah aja dulu ya bang Nikah aja ya? dulu. Nekat. Tapi kan 22. ya modal saya cuma jadi apa itu istilahnya reporter di Suara Pembaruan aja dulu Iya, kan. saya ingat ya zaman itu ya Suara Pembaruan ya. Itu pun bukan reporter tetap, pembantu reporter Ada istilahnya. Tides ya? Ya Tides, Jopi Lasut. Iya, Yopi Lasut. Di situ. Iya kan, sama Sinyal ya. Di Ya, situ juga. Daud Sinyal ya. Daud Sinyalnya teman saya itu. Iya. Panda gitu juga kan, Panda Nababan. Yes. Ya, orang-orang alumni SP Suara Pembaruan tuh boleh ya? Sinar Harapan. Sinar Harapan, Sinar Harapan masih. Habis itu jadi berubah kan Suara Pembaruan. Iya.